Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kami akan presentasi mengenai vaksin AstraZeneca. Masalah awalnya ditemukan virus corona di Wuhan yang bisa menyebabkan penyakit COVID-19. Pada tanggal 12 Maret 2020, WHO mengumumkan COVID-19 sebagai pandemi karena masalah ini dialami oleh hampir seluruh negara di dunia. Pemecahan masalahnya adalah dengan vaksinasi, karena vaksinasilah cara paling cepat dan efektif untuk menangani pandemi COVID-19 jika dibandingkan dengan cara pencegahan lain seperti memakai masker, mencuci tangan, dan lain-lain. Tahapan pembuatan vaksin menggunakan vektor virus berupa adenovirus. Pertama, bagian kode gen adenovirus yang dapat menyebabkan virus bereplikasi dipotong. Kemudian, DNA protein spike coronavirus disisipkan dan terbentuklah sekuens DNA baru. DNA yang telah termodifikasi tersebut ditransfer ke host cell dan akan melewati tahap transkripsi, translasi, serta replikasi. Selanjutnya, materi berupa protein yang akan dihasilkan difiltrasi dan dipisahkan dari sisa-sisa sel yang tidak diperlukan. Protein tersebut kemudian diformulasikan dan dikemas menjadi produk akhir berupa vaksin yang nantinya akan disuntikan ke dalam tubuh manusia untuk merangsang terbentuknya respons imun. Vaksin AstraZeneca memiliki beberapa jenis keunggulan. Yang pertama adalah tingkat keefektivitasannya yang tinggi hingga menyentuh angka rata-rata 70%. Yang kedua adalah AstraZeneca sendiri mudah didistribusikan karena tidak memerlukan suhu penyimpanan yang sangat dingin. Yang ketiga, berdasarkan studi di Inggris dan di Skotlandia, vaksin AstraZeneca sendiri mampu mengurangi masa rawat inap hingga 80%, bahkan 94%. Sayangnya, vaksin AstraZeneca juga ada kekurangannya. Mulai dari waktu vaksin yang bertahan hanya 14 hari, banyak juga yang mengalami gejala seperti lemah tubuh, nyeri, pusing, menggigil. Ada penelitian di Inggris yang menguji seberapa efektif vaksin AstraZeneca. Hasilnya diketahui kalau satu dosis vaksin memiliki tingkat keefektifan 60-75% melawan penyakit simptomatik dan memberikan perhitungan tambahan. Vaksin ini juga mencapai tingkat keefektifan sampai 75% setelah 35 hari dari dosis pertama kepada yang berumur 70 tahun ke atas. Hasil yang didapat dari penelitian ini ada respons baik dari peningkatan antibodi dan respons sel T. Satu upaya dari pemerintah Indonesia dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19 adalah dengan vaksinasi untuk mencapai sebuah herd immunity. Vaksinasi sendiri sudah dilakukan sejak 13 Januari 2020 dengan 5 jenis vaksin yaitu AstraZeneca, Moderna, Pfizer, Sinopharm, dan Sinovac. Dengan 7 tahapan yaitu tahapan pertama, Indonesia menggunakan 1,2 juta dosis vaksin, tahapan kedua, Indonesia menggunakan 1,8 juta dosis vaksin, tahapan ketiga sekitar 15 juta dosis vaksin dalam bentuk bahan baku. Kemudian pada tahap kelima 10 juta dosis vaksin Sinovac dan vaksin COVID-19 lainnya. Kemudian pada tahapan keenam Indonesia telah menggunakan 1,1 juta dosis vaksin AstraZeneca. Kemudian pada tahapan ketujuh Indonesia menggunakan 16 juta dosis vaksin dalam bentuk bahan baku dari perusahaan Sinochem.